Fatul Aini dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak, yaitu persediaan serta jasa. Pokok dari pembahasan kali ini yaitu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis, yang artinya ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti tidak terjadi transaksi antara induk dan anak, tetapi transaksi seperti itu bahkan sangat mungkin terjadi. Untuk motivasi melakukan kombinasi bisnis itu sendiri yaitu salah satunya yaitu manajemen laba. Misalkan perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran ke perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Jika menjelang akhir tahun penjualan itu dihitung ternyata turun drastis, itu sebabnya adanya transaksi hubungan istimewa antara induk dan anak. Namun, transaksi tersebut tidak boleh muncul pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasi, tetapi yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi kepada non-afiliasi selain induk dan anak. Lanjut, baik adanya transaksi penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, perusahaan induk tetap melakukan pencatatan sebab itu transaksi penjualan dan ada buktinya. Begitupun perusahaan anak akan tetap mencatat penjualan itu sebagai transaksi pembelian. Lanjut, yaitu masing-masing dari pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak akan dicatat, dan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam neraca saldo perusahaan induk termasuk penjualan terhadap perusahaan anak. Kemudian pembelian yang dilaporkan persediaan menggunakan sistem perpetual, maka persediaan yang dilaporkan di neraca perusahaan anak merupakan persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk, sehingga akan timbul proses eliminasi yang berupa yaitu yang pertama proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang kedua yaitu jika perusahaan anak membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk dan barang dagangan tersebut terjual kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Lalu laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja serta posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari satu kelompok usaha, bukan dari entitas tunggal, tetapi dari kelompok usaha yang bergabung. Jadi, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk dan anak, walaupun secara pelaporan perusahaan induk dan anak adalah satu entitas pelaporan, kecuali pencatatan yang masih disebut entitas yang terpisah. Lanjut, yaitu mengenai transaksi antara entitas induk dan entitas anak, di mana entitas induk tidak hanya memiliki entitas anak atau ada beberapa entitas anak. Maka yang dikatakan transaksi dalam hal ini yaitu barang dagangan itu mengalir dari entitas induk dan entitas anak berupa aset tetap ditransfer, mengalir atau dijual dari entitas induk kepada entitas anak, begitupun sebaliknya. Antara entitas anak pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antar entitas anak. Lalu pentingnya jurnal eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak, di mana adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dan bertransaksi kepada entitas anak, maka dampak atau pengaruh tersebut tidak boleh dimunculkan tetapi harus dieliminasi. Sebagai contohnya yaitu ketika entitas induk menjual persediaan kepada entitas anaknya, persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak kepada perusahaan non-afiliasi. Dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasi, dampak dari transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk di atas anak ke entitas anak tersebut harus dieliminasi, karena transaksi tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu,
Eliminasi harus dibuat untuk menghapus dampak transaksi penjualan persediaan tersebut yang berasal dari entitas induk ke entitas anaknya. Lalu eliminasi juga harus dibuat ketika perusahaan yang diperoleh entitas anak dari entitas induk ternyata belum terjual sampai akhir periode. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan persediaan. Dampaknya terhadap penjualan persediaan yaitu yang pertama, keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya yaitu keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi ketika barang dagangan yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak ke entitas non-afiliasi. Yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau penangguhan keuntungan atau kerugian. Itu artinya seandainya ketika entitas induk menjual kepada entitas anak di tahun yang sama sampai di tanggal 31 Desember ternyata barang dagangan yang dibeli entitas anak dari entitas induk belum terjual, maka keuntungan atau kerugian transaksi jual beli antara induk dan anak itu belum terrealisasi, sehingga harus ada eliminasi di pencatatan yang dilakukan entitas induk berupa penangguhan keuntungan atau kerugian tersebut. Contohnya yaitu untuk penangguhan keuntungan atau kerugian, jika transaksi hulu maka penangguhannya secara penuh. Namun, jika transaksi hilir maka penangguhan keuntungan atau kerugian itu dipengaruhi oleh presentasi kepemilikan saham antara entitas induk terhadap entitas anaknya. Sedangkan penjualan yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi adalah penjualan entitas anak ketika menjual kepada entitas non-afiliasi. Sedangkan HPP atau harga pokok penjualan artinya harga perolehan atas barang yang terjual. Yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasian adalah HPP ketika induk memperoleh barang dagangan tersebut dari entitas non-afiliasi. Selanjutnya yaitu transaksi hulu yang yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Maka akan ada 3 skenario sehubungan transaksi antara induk dan anak. Yang pertama yaitu bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak semuanya sudah terjual habis. Yang kedua yaitu induk menjual barang dagangan pada anak. Barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak sampai akhir periode belum sama sekali terjual, sehingga akan ada penangguhan yang belum terrealisasi yang dicatat perusahaan induk sebagai perusahaan yang menjual. Yang ketiga yaitu adanya sebagian dari barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak itu sudah terjual atau sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya yaitu transaksi hilir yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi, yang artinya menjual barang dagangan adalah perusahaan anak kepada perusahaan induknya. Maka pengaruh kepemilikan perusahaan induk kepada perusahaan anak sebesar persentase kepemilikan, sehingga ketika mencatat keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi, maka pencatatannya harus dikalikan dengan persentase kepemilikannya. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan jasa, yang artinya perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa atau layanan kepada perusahaan induknya. Karena tidak ada hubungannya dengan persediaan atau dalam penjualan persediaan, ada yang belum terjual semua atau hanya terjual sebagian. Sedangkan untuk penjualan jasa, ketika perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa ketika transaksi itu selesai maka akuntansi sudah 100%. Itulah materi yang mampu saya sampaikan. Bila ada salah kata atau pengucapan atau penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.